Aku tuh ngomong gini jadi pengen nangis nih. Pasti cinta lah sama bulu tangkis. Kita di komunitas bulu tangkis itu kan semua pasti cinta bulu tangkis, makanya sering ngumpul gitu. Tentunya bagi aku ya, yang pernah mengikuti kejuaraan All England dan pernah juga berhasil. All England pada zaman itu, pada zaman kita kan mainnya masih di Wembley, bukan di Birmingham, ya kan? Yang gornya itu tuh apa ya? Boleh dibilang angker gitu. Jadi begitu masuk ke gornya itu tuh nggak seperti yang sekarang ini di Birmingham kan mewah gitu kan, terang benderang. Kalau yang di Wembley itu tuh semuanya hijau, gelap gitu, tengah-tengahnya aja yang ini. Jadi apa ya? Kayaknya lebih apa sih? Lebih nakutin gitu loh sebetulnya sih. Jadi kalau lapangannya, kalau bicara soal lapangan dulu ya. Kemudian tentang karena pada saat itu belum ada, pertama kali aku ikut kan tahun 75, belum ada kejuaraan dunia resmi gitu. Jadi berarti All England itu adalah kejuaraan yang paling penting di dunia gitu. Jadi ya setiap kali berangkat ke All England tentu ada pressure karena hampir semuanya atlet itu tuh ikut di All England. Jadi memang menurut aku sih ya tekanannya besar sih kalau kita main di All England itu. Kalau kita dulu tuh ya iyalah, karena kan itu yang paling penting. Terus zaman itu pertandingan nggak banyak kan, nggak seperti sekarang. Jadi benar-benar fokus. Jadi kita menghadapi All England tuh mungkin apa ya, kan itu kan bulan Maret ya. Jadi pertandingan yang sebelumnya itu tuh mungkin 3 bulan sebelumnya sih, sekitar bulan Desember gitu-gitu. Jadi pertandingan open gitu ya, Denmark Open. Nah biasanya sih kalau All England itu rentetannya itu adalah Denmark gitu. Sebelumnya kalau nggak salah sih Skotlandia gitu. Jadi yang aku pernah ikuti itu tiga negara sekaligus, itu Skotlandia, Denmark, terus langsung ke All England. Memang sih pada zaman itu selain pertandingannya juga jarang, juga pengurusnya keuangannya tuh nggak seperti sekarang. jadi yang kenangan ya, berangkat All England terutama, kita tuh pasti PBSI mencari pesawat yang paling murah kan, gitu loh. Jadi namanya tuh nggak pernah lupa aku tuh, namanya tuh pesawatnya tuh Sabena, gitu. Kecil banget gitu, mepet-mepet, duduknya mepet, terus kedepannya juga mepet, nggak bisa bergerak, gitu loh. Jadi selain kita tegang untuk menghadapi pertandingan, juga tegang dalam perjalanan. Jadi sudah ada tekanan itu. Belum lagi saat itu belum ada larangan merokok loh, ya kan? Jadi itu udah mepet begitu, penuh itu, pasti penuh, nggak ada yang kosong. Karena kan paling murah toh. Jadi terus asapnya bulek ngono loh. Ya kayak di dalam itu kayak ada kabut gitu. Sampai aku tuh nggak kuat gitu kan, aduh mau buka jendela gitu, kalau bisa dibuka jendela gue buka tuh. Tapi nggak boleh dibuka. Jadi sengsara banget sih. Jadi dulu tuh persiapannya tuh memang selain fisik, teknik, juga mentalnya mesti siap. Karena selain itu juga dulu kita tuh sempat tidurnya itu di Wisma Indonesia. Dan dari Wisma Indonesia menuju ke Wembley itu cukup jauh. Kita seringkali naik kereta
Itu karena nggak mungkin kan seluruh tim itu masuk ke mobil dari kedutaan. Ada bantuan sih dari kedutaan di Inggris gitu. Cuma cukup untuk 6 orang gitu. Ya biasanya yang top playernya tuh naik itulah gitu kan. Kita kan waktu itu kan masih cere-cere gitu. Ya naik kereta gitu-gitu sih. Ya. Tapi menurut aku sih di dalam pengalaman hidup, kalau banyak kesengsaraannya, banyak kenangan gitu. Jadi jalan kaki menuju ke stasiun gitu kan. Ya, kita masuk naik kereta api di sana itu kan eskalatornya tuh tinggi banget gitu. Ya, jadi itu kenang-kenangan. Jadi kayak nonton Harry Potter. Ya itu seperti itulah stasiunnya. Ya paling kan shopping gitu kan. Cuman aku tuh sama Vera terutama itu sudah sepakat gitu loh. Jadi aku selalu ngomong sama Vera almarhumnya, Ver, kita jangan mikirin shopping ya. Yang penting fokus di pertandingan, karena kita nggak mungkin shopping kalau kita sampai final, nggak mungkin shopping karena finalnya di hari Minggu gitu. Sorry, finalnya hari Sabtu, hari Minggu toko-toko tutup semua. Padahal kan tujuan salah satu nih kalau mau buat hiburan apa kan belanja kan gitu. Tapi kan kita kalau masih pertandingan nggak mungkin belanja lah zaman dulu, nggak mungkin lah. Uang kan juga terbatas ya, nggak seperti sekarang. Uang sakunya ini yang sebetulnya mesti dicatat ya sama PBSI ya, bahwa pada zaman itu dananya kan kurang ya, minim dananya. Selain pesawatnya juga cari yang termurah, juga uang sakunya saya lupa loh, apa dikasih apa enggak ya, saya lupa loh. Karena seingat aku nih, setiap kali mau berangkat ke All England atau pertandingan luar negeri, itu yang ngasih uang saku itu dari PT Astra dan juga Pak Sayidiman, mantan ketua gitu. Kadang-kadang Ferry Sonoville juga kasih secara pribadi. Makanya karena kebetulan Willy Budiman tuh salah satu pembina atau pelatih kita, itu kerjanya di Astra. Jadi Om Willy itu yang selalu minta Astra untuk minta uang saku buat anak-anak gitu. Ya jadi ya pada zaman itu tuh banyak kendalanya, tapi memang fokusnya kan di pertandingan. Jadi sehingga saya dengan Vera itu paling jarang kok belanja karena kan hampir selalu final gitu kan. Jadi final terus minggunya tutup semua. Paling juga hari Minggu itu adanya tuh emperan-emperan gitu. Emperan-emperan seperti pasar dadakan ngono loh. Apa ya jenenge, pasar dadakan lah gitulah. Tapi barang-barangnya kan barang-barang bekas. Terus dari negara mungkin dari Indonesia ada juga di situ gitu kan. Ya gitu sih. Ya nggak ada hiburan lah. Mau kemana? Gue juga dulu tuh tahunnya kalau pertandingan kemana-mana tuh tahunnya ya hotel, gor, ya kan, hotel, gor, pulang balik gitu-gitu aja, nggak pernah kemana-mana. Iya sih, kayaknya zaman dulu tuh kan memang gangguan, godaan nggak terlalu banyak. Makanya aku tuh kadang-kadang ada rasa kasihan ke anak-anak sekarang secara tidak disadari. Zaman sekarang ini nih gangguan atau godaan itu lebih banyak. Jadi kasihan sebetulnya karena jelas atlet-atlet ini harus bisa melawan diri sendiri kan. Keinginan untuk nonton, keinginan untuk ikut game gitu-gitu. Nah itu salah satu musuh yang harus dikalahin oleh atlet-atlet zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak begitu, Dodi. Dulu kan kita cuma TV-nya satu aja di ruang tunggu di bawah itu. Di kamar-kamar mah nggak ada TV lagi, nggak ada AC, nggak ada TV. Paling punya kipas angin beli sendiri juga. Gitu lah. Jadi juga karena TV cuma satu, maka ketika ada waktu senggang kita nontonnya bareng. Jadi
lebih erat sih satu sama lain gitu. Kalau dulu sih bayangan saya seperti itu tuh Dodi. Memang sih apa ya, makanya saya kadang-kadang bingung juga ya, atlet-atlet yang di pelatnas itu udah cukup lama kan, tapi belum bisa apa ya, berbicara gitu. Yang muda ketika junior kan bagus-bagus tuh ya, tapi ketika masuk ke dewasa, atlet-atlet yang tadinya satu level dengan atlet-atlet kita ketika junior itu sudah mendunia tuh, An Seong, terus kemudian Pun Lafut gitu, itu langsung mencuat gitu ya. Tapi anak-anak kita masih seperti bocah gitu ya. Nah makanya kita kan, aku ngomong begini karena aku ada kepedulian. Maksudnya kita harus mencari ada apa gitu kan kudu dicari. Jadi apakah pertandingan per usia yang dilakukan di Indonesia itu apakah berdampak seperti itu? Karena zaman dulu Rudi Hartono itu umur 17 itu bisa juara All England dan dia bisa ngalahin senior-senior yang di Indonesia loh. Nah coba kalau kita lihat nih atlet-atlet kita yang ada di pelatnas yang usianya 17 belum bisa, jauh banget gitu dengan katakanlah yang papan atas ya, Ginting, Jojo ya, dan lain-lain. Itu yang usia 17 tahun yang sekarang ini ada di pelatnas itu tuh masih jauh banget. Sementara dulu tuh Susi Susanti ya kan, itu kan bisa bersaing dengan senior-seniornya. Nah kan kudu dicari gitu ya dong. Nah itu sebetulnya sih bukan tugas saya ya, itu kan harusnya tugasnya PPPBSI. Meskipun kita di klub juga berusaha untuk menyelidiki loh, ada apa gitu kan. Cuman ya kadang-kadang kalau aku ngomong begini ya, Dodi ya, nanti jadi disalahartikan. Padahal kan aku tuh 40-50 tahun di bulu tangkis loh. Itu yang jadi ganjelan, maksudnya kenapa ya kita yang sudah pengalaman 40-50 tahun di bulu tangkis pastilah, bukan nyombongin, tapi semua orang pasti akan ngalamin kurun waktu yang begitu panjang dalam sebuah organisasi atau komunitas, pasti lebih bagus kan. Maksudnya pengetahuannya juga ada, pengalamannya ada, dan pasti ada hati lah. Aku tuh ngomong gini jadi pengen nangis nih. Pasti cinta lah sama bulu tangkis. Kita di komunitas bulu tangkis itu kan semua pasti cinta bulu tangkis, makanya sering ngumpul gitu, meskipun by WhatsApp aja gitu kan. Jadi pada saat memang sih tahun 75 itu saya masuk ke pelatnas tahun 73 ya. 74 itu sudah ikut Asian Games dan di Teheran tuh, dan bergunya dapat perak loh sudahan. Ganda putrinya dapat perunggu. Itu tahun 74 ya. Saya masuk tahun 73 awal gitu kan. Jadi belum 2 tahun sudah cepet gitu naiknya. Terus kemudian tahun 75-nya beberapa pertandingan ada itu. Tapi yang paling aku ingat itu ya memang tiga negara itu gitu. Di Skotlandia juara, di Denmark juara, di All England-nya runner up, hampir juara gitu. Jadi jadi ada percepatan gitu kan. Meskipun tahun 76-nya aku keluar dari pelatnas gitu, karena ya begitulah, banyak masalah di dalam pelatnas. Jadi aku keluar kerja di Bandung tahun 76 Oktober tuh ikut kejuaraan kejurnas, masih juara gitu, juara di mixed double. Jadi dipanggil lah aku masuk ke pelatnas lagi. Aku mikir-mikir boleh juga lah nyoba lagi gitu kan. Nah tahun 77-nya baru dipasangkan dengan Ferawati yang masih jauh lebih muda. Tuh, Vera masih muda. No, Vera aja zamannya Vera itu masih muda tapi sudah bagus gitu. Nah tahun 77 udah ikut SEA Games, 78 itu udah mulai lah gitu. Nah persiapan tahun 79 untuk All England itu ada rasa percaya diri karena beberapa kali ketemu dengan di Asian Games tahun 78 itu kan kita ketemu Cina juga loh, ketemu Korea,
ketemu atlet-atlet top lah ya di Asian Games itu, dan kita bisa menang gitu, bisa menang dari mereka, sehingga pada saat persiapan All England itu sudah ada gitu kepengen juara gitu di sana. Makanya persiapannya hebat banget memang Pak Tahir waktu itu, terutama dia mementingkan otot tungkai supaya enteng gitu. Jadi ya itu hasilnya sih seperti itu. Dan tahun 79 itu pertama kali kita ikut nomor ganda campuran. Tadinya pernah gitu, Chun pernah, cuman tuh dia keberatan karena tinggalnya di Wisma Indonesia kan. Nah itu kan jauh ya, jadi setelah selesai main ganda putra itu masih nunggunya lama gitu, nunggu main ganda campuran itu lama banget sampai tidur di lapangan. Nah sejak saat itulah pada nggak mau main rangkep gitu. Nah tahun 79 kita pertama kali juga tidurnya itu di sebelahan dari Wembley, waktu itu New Crest Hotel apa gitu. Jadi tinggal jalan kaki aja menuju ke stadionnya, menuju ke gedung olahraganya gitu. Makanya main mix double mulai di situ, mulai kita masuk ke ganda campuran lagi gitu loh. Dan pada zaman itu memang yang Asia belum pernah juara. Jadi tahun 79 itu pertama kali ada pasangan dari Asia itu yang bisa juara di All England. Biasanya didominasi sama Eropa kalau mix double itu. Ya mungkin pada saat itu sih orang-orang Eropa lawan saya sama Christian itu bingung kali ya, karena strateginya main itu nggak kayak mereka gitu, depan belakang udah kayak main ganda aja. Kan kita belum mendalami banget gitu kan untuk ganda campuran gitu. Jadi ya itu berkat Tuhan lah, bersyukur. Sebetulnya pada zaman itu tuh memang Indonesia kuat ya, kuat banget loh. Tahun 79 itu yang namanya Thomas Cup aja kan nggak pernah kalah kan, berangkat itu pasti menang. Ada istilah Magnificent Seven, pernah dengar nggak? Magnificent Seven, jadi ada Rudy, Sui King, Ii Sumirat, ya pada zaman itu ada, pokoknya kuat banget lah. Jadi memang bukan kebetulan sih kita bisa dapat 4 nomor pada saat itu. Tadinya yang lolos itu kan ganda putri gitu kan, ganda campuran, ya, tunggal putrinya juga kita masih nggak bisa gitu. Tapi untuk putra itu tuh kuat kita. Makanya boleh dibilang tuh agak kejutan juga karena nggak pernah juara di ganda campuran, dan di ganda putrinya juga kayaknya setelah belasan tahun kan baru juara lagi setelah Mbak Min sama Mbak Kus gitu. Jadi persaingannya ya pada zaman itu ya perasaan kita ya berat kan ya. Cuman kalau kita ngelihat dari sekarang ini pertandingannya banyak, lawannya banyak begitu kan. Tuh. Yang tidak diperhitungkan itu memang ganda campuran. Tapi ganda putri kan sudah juara di tahun 78 kan, di Asian Games. Dan di beberapa pertandingan bergu, Uber Cup dan Asian Games juga, kita sudah bisa menang gitu loh, dari Jepang dan lain-lainnya. Jadi pada zaman itu sih memang kalau kita bicara soal All England ya, 78-nya tuh kita sudah ada modal lah. Udah ada modal untuk bisa mulai berpikir mimpi jadi juara All England, karena udah ada modal di tahun 78. Hanya di ganda campuran aja sih nggak pernah terpikir gitu. Makanya sebetulnya di semifinalnya tuh harusnya tuh kita tuh kalah tuh, karena game pertamanya kalah, game keduanya udah ketinggalan jauh. Kalau nggak salah tuh 13-7 atau 13-4 gitu loh. Tapi kita bisa nyusul, terus kemudian rubber set, dan kita menang. Lawannya Derek Talbot, kalau nggak salah tuh. Derek Talbot
partnernya Jill and Jill, wah top banget lah saat itu. Kalau nggak salah sih, aku lupa. Sampai pada saat selesai si Derek Talbot kan salaman gitu ya, terus dia bilang, dia nanya ke aku, kamu tuh pakai magic apa katanya gitu. Emang dukun. Gitu sih, karena kok bisa membalikkan gitu ya, dari yang sebetulnya harusnya kalah, game pertamanya jauh kalah, game keduanya juga ketinggalan, tapi bisa membalikkan keadaan dan kita bisa menang. Gitu. Jadi itu modal juga pada saat kita bertanding di final melawan Inggris juga, karena Inggris jago banget sih saat itu, Nora Perry dengan Mike Pritchett. Ya. Kalau Chris itu kan sebelum partner aku tuh dia udah jago banget lah, di ganda putranya kan bagus banget kan, hebat lah gitu. Ya, jadi tentu meskipun usia tuh nggak beda jauh, tapi aku melihatnya dia itu sebagai seorang senior yang sudah malang melintang, kemudian juga attitude-nya bagus dan bergaulnya juga baik, itu dalam arti kepada para pemula atau yang junior yang lebih muda tuh dia nggak pandang enteng, dan pada saat main juga nggak pernah marah-marah gitu nggak pernah menghina kayak marah-marah kayak kalau mati atau nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu. Jadi terus komunikasinya di dalam lapangan juga oke gitu loh. Nggak, jadi akunya sebagai yang lebih di bawah nggak merasa canggung gitu, karena Chris itu baik banget sih, orangnya baik banget. Makanya kan partner sama siapa saja bisa dia. Ya saya bilang sih saya beruntung, puji Tuhan bisa partner sama Chris. Aku seneng sama dia ya, mantep, hatiku mantep ya, karena dia kan pemain merangkap juga. Aku merangkap, Vera merangkap, dan dia merangkapnya dengan tunggal loh, ya. Nomor tunggal tentu lebih prestis daripada ganda. Tapi ini hati ya, hatinya aku sama pikiran tuh nggak pernah meragukan Vera, nggak pernah berpikir Vera bakal lebih konsentrasi ke tunggalnya daripada ke ganda. Itu jadi sebagai partner atau pemain ganda itu tuh perasaan yang seperti itu tuh penting. Jadi nggak curiga bahwa partner kita tuh bakal lebih fokus ke nomor yang lain gitu ya. Demikian juga aku di ganda putri dan ganda campuran, ya mati-matian di dua-duanya gitu loh. Jadi Vera itu juga semangat ya, semangat nggak mau kalahnya, hebat banget Vera. Jadi pada saat pertandingan beregu juga sosoknya Vera itu ya luar biasa lah, karena dia selalu diberi beban untuk 2 nomor kan, di tunggal sama di ganda, dan dia selalu ngomong gini sedih. Dia selalu totalitas dalam latihan fisik. Dengan Pak Tahir juga kan badannya kan gede kan, biasanya kalau orang begitu kan lamban, itu tuh Pak Tahir juga tekun banget sih kalau ngelatih Vera. Dibuntutin, kalau lagi lari itu dibuntutin di belakangnya sama Pak Tahir itu, Vera itu bawa ranting gitu, dipecut-pecut gitu. ya itulah pengalaman seperti itu. Pelatnas itu merekrut atlet dari klub-klub, adalah atlet-atlet yang terbaik, ya kan? Tentunya yang diambil oleh pelatnas, dipanggil oleh pelatnas itu adalah atlet-atlet terbaik dari setiap klub, dan klub juga memberikan atlet-atletnya yang terbaik. Tentunya harapannya sih dari klub itu juga ketika ada di klub mereka tuh bagus loh dalam kejuaraan-kejuaraan itu, bisa juara gitu, makanya kan dipanggil pelatnas. Harapan kita dari klub itu ya ketika di pelatnas itu tolonglah dilatih dengan benar, ya kan, diperlakukan dengan baik, dalam arti nggak boleh ada like and dislike karena masalah klub, beda klub, nah itu yang nggak boleh, itu kan. Nah jadi nggak boleh ada like and dislike juga gitu. Dan memasangkan ganda itu sangat tidak mudah.
Makanya yang aku lihat itu ya sebetulnya sih pelatih-pelatih ganda yang sekarang ini seperti Harry Ipe yang tadinya dari Christian ya. Christian itu menurunkan ilmunya atau pengalamannya kepada Harry Ipe dan diteruskan oleh Harry Ipe dan bagus gitu. Kemudian Richard ya di ganda campuran. Dulu kan aku yang pegang ganda campuran dengan ganda putri kan aku yang pegang. Richard waktu itu asisten dan Richard mampu gitu untuk selain tegas tapi dekat sama atlet itu kan itu penting banget apalagi di ganda karena di ganda itu harus melibatkan sense apa ya kecerdasan untuk bisa memilih partner dengan siapa gitu jadi kemudian bagaimana melatihnya kita melihat oh si A itu pemain belakang si B pemain depan tapi sebetulnya kalau bisa dilatih seperti aku dengan Vera. Vera waktu itu masih muda banget, tapi mamanya yang minta, Dein tolong partner sama Vera gitu. Vera masih muda banget. Aku juga waktu itu masih belum punya partner kan. Jadi tadinya aku sama Teresa Widastuti sebagai pemain belakang karena Tuti bagus di depannya. Tapi begitu partner Vera kan badannya tinggi terus smashnya kenceng gitu kan, tajam. Saya harus merubah gitu. Harus berubah dari pemain belakang menjadi pemain depan. Nah, itu bisa loh dilakukan. Yang penting dia sudah punya modal, kemampuan untuk teknik dan juga kekuatan di fisik. Nah, ini dia. Jadi, untuk mengawinkan si A dengan si B, si C dengan si D, itu kudu apa ya? Kudu kudu pinter lah. Supaya sekali dipartnerkan tuh nggak ganti-ganti lagi. Itu terus saja sampai dia bagus. Itu jangan sampai yang namanya ganda-ganda ini nih bongkar pasang terus kapan majunya. Jadi kendalanya lebih banyak sebetulnya di ganda itu. Belum lagi kesatuan hati dari para sesama atlet gitu kan. Jadi nggak gampang, terutama putri susah loh. Putri itu kan sensitif gitu kan. Nanti belum tersinggung, belum apa namanya dikata-katain gitu tuh udah marah lah Pak. Rumit banget kalau ganda putri. Nah, cuman ya memang sebetulnya sih Grace Poli itu sudah bisa memberikan contoh ya. Yang pasti dibimbing oleh pelatihnya Engyan gitu. Ya, tapi sudah memberi contoh bagaimana bisa ngayomi juniornya. Nah, ini yang lain-lainnya tuh aku nggak tahu sih, karena aku kan bukan pelatihnya di sana. Kenapa kok mandek gitu? Kenapa penerusnya itu belum kelihatan? Sebetulnya ada yang kelihatan si Ripka masih Pak Siti Fadia ya itu udah kelihatan bagus itu. Ya mesti dicepetin kali, nggak tahu gimana ya. Nggak bisa ngomong lah karena kita nggak pernah lihat juga ya. Tapi kan sebetulnya kan berangkatnya kan sama-sama di juniornya juga, kan gitu kan. Apakah motivasi, daya juang, satu hal lagi keinginan untuk nggak mau kalah gitu. Jadi keinginan untuk menang tentu banyak ya, keinginan untuk menang gitu kan. Tapi cuma keinginan doang. Tapi keinginan untuk nggak mau kalah itu loh, gua nggak mau kalah pokoknya. Jadi zaman dulu kalau kita nggak juara tuh kita nggak dapat apa-apa. Kalau juara kita dapat nama, dipuji-puji, dapat fasilitas dan lain-lainnya. Kalau nggak juara, bahkan final juga nggak dapat apa-apa. Nama nggak dapat, hadiah apalagi. Kalau sekarang kan sebenarnya lebih enak kan, maksudnya 8 besar aja udah dapat duit, kan semifinal, final gitu. Cuman ya harus lebih fokus sih, harus juara gitu. Terutama memang apa ya, yang namanya mental juara tuh harus ada. Dan saya jujur aja terus terang bukan atlet yang mentalnya kuat gitu. Artinya mengalami juga ketegangan yang luar biasa sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Sempat ngalamin seperti itu. Tapi memang kata-kata orang gitu ya. Kalau aku kan nggak bisa menilai sendiri ya.
tapi kata orang tua aku tuh memang semangat gitu loh. Jadi nggak mau kalah, tantangannya banyak. Ya salah satunya mungkin kalau putri apalagi ganda ya, itu kan suka antara dengan pasangan kan suka kadang-kadang ada nggak enakan gitu kan. Nah itu juga mesti di apa ya, mesti bisa kita singkirkan lah yang gitu-gitu. Jadi pada saat istilahnya tuh pada saat masuk ke lapangan tuh udah fokusnya tuh ya di dalam lapangan sini, nggak melayang kemana-mana gitu, nggak melayang kemana-mana. Jadi apa ya, ya kalau mau jadi juara itu ya harus melatih diri sebaik mungkin. Setiap kali ada kesempatan tuh kita harus nambah. Contohnya misalnya dulu sih terkenal sih, maksudnya servisnya bagus gitu kan. Kenapa? Karena latihan servisnya tuh nggak pernah bosen. Jadi servis terus sampai akhirnya tuh bisa pokoknya luar biasa lah. Kalau servis tuh luar biasa loh. Kita servis aja sembari ada perang batin gitu ya sama yang terima servis. Itu tuh ngomong, gua servis lu nyangkut loh, bisa nyangkut beneran gitu loh. Jadi ada apa ya servis paling penting sih memang kalau untuk di ganda putri, servis dan terima servis. Ya mempelajari dan memperbaiki dengan sungguh-sungguh lah setiap pukulan apa segala macam, arah pukulan gitu kan, kita kan harus mempelajari juga kan, otaknya jalan gitu. Ternyata tuh memang kecerdasan di dalam lapangan itu penting gitu. Ya kita, aku masih aktif di Jaya Raya. Ya sebenarnya sih kan udah tua juga ya. Cuman ya masih apa ya, karena kan ini mungkin bekerja di tempat lain bisa. Tapi kalau karena backgroundnya memang dari bulu tangkis, jadi ya sekarang bekerja ini nih memang aku senang gitu. Dan tujuannya tuh mumpung masih hidup, ya apa yang aku pernah alami dan bisa aku berikan, aku share kan, aku pasti share terutama di klub gitu kan. Tapi untuk bulu tangkis juga Indonesia ya kita kalau bisa menyumbangkan sesuatu mumpung masih hidup ya kan, tentu seneng loh lakuinnya. Jadi masih aktif Mas aku di Jaya Raya tuh sebagai ketua harian. Jadi kalau ketua umumnya kan ketua umum itu Pak Rudi, wakilnya Susi dan Mbak Kus. Nah, aku ketua harian yang ngurusin hari-hari gitu kan. Jadi cuman pada saat pandemi ini kita semacam apa ya, nggak boleh tiap hari ke lapangan. Paling juga 2 atau 3 hari ketika diperlukan. Dan bersyukur kita ada ini kan, ada laptop seperti ini sehingga bisa Zoom gitu-gitu. Jadi hari-hari sih istilahnya tuh 24 jam dan nggak ada libur tuh. Sabtu Minggu kalau memang ada persoalan masalah apapun juga kita by phone atau WhatsApp itu tuh atau Zoom gitu selalu kerja lah 24 jam gitu. Karena ya memang kalau olahraga kan nggak kayak kantoran kan. Kalau kantoran kan ada jamnya gitu. Kalau ini kan enggak kan, urusannya macam-macam. Nanti ada yang sakit, ada yang ada yang cedera, nanti ada pelatih yang bagaimana kan, aku kudu ngurusin. Jadi cukup sibuk sih di klub itu. Tapi selain itu juga aku melayani gitu, aku khotbah gitu kan, karena aku merasa hidup ini bisa sampai seperti begini. Yang tadinya orang desa, ya kan, aku kan dari Slawi tuh, desa, ya kan, nggak pernah kepikirkan bisa seperti sekarang ini. Pasti itu anugerah Tuhan lah, itu ya Tuhan kasih seperti itu. Dan ini saatnya bagaimana aku tuh bisa share firman Tuhan sehingga yang mendengar itu bisa lebih percaya ke Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu tentu bentuk dari membalas kasihnya Tuhan ke kita sih. Jadi itu aku suka gitu. Oh enggak. Aku Udah nih Mas, aku tuh udah dioperasi, udah ganti panggul loh, diketok loh. Panggulnya dua-duanya, lututnya dua-duanya. Ya gara-gara dulu bukan kropos sih, karena dicek tulangnya tuh bagus banget. Tapi bantalannya gitu.
Jadi persendian itu bantalannya tuh terkikis karena dulu gempurannya tuh Pak Tahir itu kan luar biasa dulu. Jadi akhirnya habis bantalannya, terus tulang sama tulang saling benturan gitu, terus terkikis gitu, rusak tulang-tulang ini. Nggak bisa diapa-apain, mesti dipotong, diganti implan yang baru gitu. Jadi aku badanku udah bionic woman udahan. eh Ya mungkin karena usia ya, dan juga sudah menikah, tentu juga suaminya pengen atau keluarga pengen Grace itu punya anak juga lah ya. Walaupun dulu aku juga sempat ngomong sama Grace kan, aku menikah tahun 81 dan tahun 83 punya anak, melahirkan anak Januari, dan kemudian saat itu udah usia 32 tahun, tapi pada saat diminta untuk melatih dan sparringin anak-anak yang ada di pelatnas masih menangan, maka sama pelatihnya waktu itu Mbak Minati diminta main lagi. Ya, jadi aku sempat main lagi sampai tahun 86 di usia 35 itu, dan sudah punya anak gitu. Jadi nggak tahu Grace itu bagaimana nanti keputusannya karena aku belum tahu persis. Cuman memang bijak sih, bagus banget gitu. Di All England kalau nggak salah dipartnerin ya dengan Apri, ya, tapi beberapa pertandingan Apri dicoba dengan yang lain, yang lebih muda gitu, yang usianya nggak terlalu jauh. Ya itu mungkin ya yang terbaik lah, meskipun sayang ya karena masih memerlukan Grace untuk sebagai role model dan menjadi sparring atau menjadi captain di pelatnas itu. Mudah-mudahan seandainya Grace jadi mundur, yang ditinggal itu juga bisa mencontoh seniornya. Grace ya baik, anak-anak tuh baik ya. Hendra, ya. Aku terima kasih, bersyukur banget itu Hendra dengan Grace itu kan dari Jaya Raya juga gitu kan. Jadi bisa memberikan contoh yang baik gitu. Dan juga Jonathan Christie gitu kan, bagus lah, artinya itu loh, yang penting tuh dalam hidup itu jangan menikmati semuanya tuh untuk diri sendiri gitu. Toh kalau ada apa-apa misalnya kita dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga, kita nggak bawa apa-apa, semuanya ditinggal, tapi bagaimana dengan apa yang kita miliki dan kita share ke orang lain dan menimbulkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kan pasti orang kalau menerima bantuan dari kita kan pasti alhamdulillah, puji Tuhan, kan begitu ya. Bukan puji Imelda, kan tidak ya kan, puji Tuhan gitu ya. Jadi baguslah. Kemudian dia juga diangkat di BWF juga kan ya, sebagai ini. Jadi bersyukur juga. Dulu Susi Susanti juga, aku juga pernah jadi di BWF-nya itu Women's in Badminton gitu kan, diangkat oleh BWF gitu. Jadi banggalah bisa seperti itu ya, akhirnya dipandang oleh BWF.